pembudayaan, maka pendidikan tersebut tidak bisa dikatakan sesuai dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka pun kalau hanya difokuskan supaya anak pintar, tapi melupakan kebudayaan, maka itu sudah keluar dari tujuan pendidikan nasional sebetulnya. Nah, kemudian ini juga mungkin Bapak Ibu teman-teman juga sudah tahu bahwa pendidikan kita itu memiliki 3 pusat menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama itu adalah keluarga. Keluarga itu adalah merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Kemudian ada sekolah, tentu saja di sana ada guru, dan masyarakat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dari ketiga pusat pendidikan ini, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang paling penting itu justru bukan di sekolah, tapi terletak di lingkungan keluarga. Kenapa lingkungan keluarga? Karena di lingkungan keluarga, anak itu pertama-tama atau sangat sejak awal menerima nilai-nilai, kemudian juga menerima pendidikan karakter, menerima pengembangan kognitif, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa penting juga? Karena ikatan emosional antara anak dan orang tua itu sangat dekat, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi model bagi anak atau bagi siswa. Jadi jika ada anak yang bandel di sekolah, ya kita tidak boleh seharusnya, atau jangan terburu-buru menyalahkan guru. Kan sekarang yang banyak terjadi itu ketika anak melakukan bullying di sekolah, ada tindakan kekerasan di sekolah, itu kebanyakan menyalahkan guru. Hampir mungkin 80%, 90% ketika ada peristiwa kekerasan di sekolah, yang disalahkan itu guru dan kepala sekolah. Padahal belum tentu itu merupakan atau tindakan bullying, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa di sekolah itu disebabkan oleh orang-orang di sekolah seperti guru atau kepala sekolah. Bisa jadi itu merupakan faktor atau dampak dari proses pendidikan di keluarga yang tidak baik. Perlu teman-teman ketahui, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa peran keluarga di Indonesia terhadap pendidikan anak itu cukup minim. Karena tidak sedikit orang tua yang mengandalkan proses pendidikan itu hanya kepada sekolah. Jadi pendidikan itu bagi orang tua di Indonesia kebanyakan, pendidikan sama dengan sekolah. Kalau tidak sekolah, dianggap orang yang tidak berpendidikan. Mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran seperti itu. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang sekolah, sementara yang tidak sekolah tidak berpendidikan. Padahal tidak seperti itu. Orang yang tidak mengenyam bangku sekolah pun bisa dibilang dia berpendidikan kalau dia memiliki karakter yang baik, kalau dia memiliki spiritualitas yang baik, kalau dia memiliki emosional yang baik. Berarti proses pendidikan di keluarga itu berhasil. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa sekolah itu, pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Karena pendidikan itu meliputi tiga pusat, ada di sekolah, ada di keluarga, ada di sekolah, ada di masyarakat. Nah, kemudian kenapa kemudian eh, perspektif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan dengan proses pendidikan di Indonesia saat ini? Karena pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya tidak jauh-jauh dari filsafat bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi teori-teori pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya diambil dari Pancasila, Pancasila kene gitu. Ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan di sila pertama, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai demokrasi, ada nilai keadilan sosial. Itu semuanya menjadi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Makanya kenapa dianggap ya relevan dengan pendidikan saat ini. Ada beberapa semboyan atau quotes dari Ki Hajar Dewantara. Pertama, anak-anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya apa Bapak dan Ibu, teman-teman? Anak-anak itu memiliki potensinya masing-masing. Ada anak yang jago matematika, ada anak yang jago menggambar, ada anak yang jago main bola, ada anak yang jago mungkin di bidang sains, ada yang jago di bidang IPS.
Nah, kita jangan menyamaratakan pintar itu, anak pintar itu adalah anak yang pintar matematika. Itu kan yang banyak dipikirkan oleh guru-guru di Indonesia, pintar itu jago matematika. Padahal mereka yang jago di olahraga, mereka yang jago di IPS, mereka yang jago di PKN, mereka yang jago di agama, itu pun pintar. Karena pintar itu sesuai apa ya bakatnya masing-masing. Jadi pintar itu tidak ada standar baku bahwa yang jago matematika itu yang pintar, tidak. Yang jago IPS juga pintar, yang jago matematika pintar, yang jago IPA pintar, yang jago olahraga pintar, yang jago puisi pintar. Jadi pada intinya semua anak itu pintar, tapi dengan bakatnya masing-masing. Nah, kemudian pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan siswa itu harus jago matematika. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Pak. Kalau dipaksakan bisa-bisa otak anak itu ngelag gitu. Jadi ketika ada anak yang ngelag ketika pelajaran matematika, ya berarti memang bukan bakatnya di situ. Tidak bisa kita mempush mereka itu supaya jago di matematika. Tapi setidaknya kita bisa mengangkat mereka supaya minimal nilainya sesuai KKM lah. Itu mungkin saja bisa. Tapi kalau untuk menjadikan mereka orang yang betul-betul ahli di bidang matematika ya agak sulit. Begitupun anak-anak yang apa ya memang jago di matematika tapi dipaksakan harus jago juga di bahasa Inggris. Sulit, Bu, kalau bukan bakatnya. Mungkin kita bisa mengarahkan mereka supaya mencapai target standar. Itu mungkin saja bisa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu harus didasarkan kepada budaya Indonesia. Boleh kita menggunakan kurikulum luar, kurikulum dari Inggris, kurikulum dari apa namanya mungkin dari Amerika, kurikulum dari Jepang, tapi tidak semuanya plek ketiplek digunakan di Indonesia. Tidak bisa asal copy paste ditempel di Indonesia. Tidak bisa hanya asal digunakan di sistem pendidikan di Indonesia. Karena ada budaya-budaya yang berbeda antara Amerika dan Indonesia, antara Jepang dan Indonesia. Kalau diterapkan hanya dengan apa ya secara langsung, ya bisa jadi nanti anak-anak Indonesia itu tidak tahu lagi budaya Indonesia. Mereka mungkin akan menjadi anak-anak Amerika, anak-anak Jepang gitu. Karena tidak ditanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal atau kebudayaan Indonesia. Oke, teman-teman, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan di eh, sesi pertama. Sebetulnya ada satu lagi, tidak juga terlalu banyak, hanya sedikit mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak terlalu banyak. Tapi barangkali di sela-sela ini waktunya mungkin tinggal 40 menit lagi ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai apa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai yang tadi. Kalau tidak mungkin saya akan coba lanjutkan sedikit lagi. Bagaimana dilanjutkan saja? Iya, lanjut aja. Oke, sedikit lagi nanti. Jadi kalau ada yang bertanya boleh mungkin dari sekarang dituliskan dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Oke, untuk sekarang kita akan coba ini cuma sedikit ya, cuma berapa slide? Cuma 5 sebetulnya akan disampaikan. Ini yang tadi sudah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya ada tiga aspek utama. Pertama, kontinuitas. Kontinuitas itu artinya nilai-nilai baik yang sudah diterapkan dalam proses pendidikan atau budaya-budaya baik yang ada di Indonesia itu dilanjutkan. Jadi proses pendidikan yang sudah baik, nilai-nilai kebudayaan yang baik, itu terus dilanjutkan, Bu, Pak. Terus ditanamkan kepada anak. Misal nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai apa ya, saling menghormati, nilai-nilai multikultural, nilai-nilai inklusivitas, itu diteruskan gitu dalam proses pendidikan.
diteruskan oleh guru karena ya itu nilai yang baik. Kemudian ada konvergensi. Konvergensi itu artinya begini Bapak dan Ibu, tentu saja di luar sana, di Amerika mungkin, di Jepang, di Eropa, atau mungkin di Arab, di Mesir, ada nilai-nilai baik yang bisa diterapkan di Indonesia. Misal nilai kerja keras, tidak pantang menyerah, kemudian juga nilai-nilai apa ya, sangat bergairah terhadap literasi. Nah, itu nilai-nilai yang bisa kita kolaborasikan atau kita gabungkan dengan proses pendidikan di Indonesia. Jadi nilai-nilai baik yang ada di negara lain itu boleh kita adopsi, boleh kita sampaikan juga ke anak-anak nilai-nilai yang baiknya ya. Nilai-nilai yang baiknya itu boleh dikonvergensi, digabungkan dengan nilai-nilai baik yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya anak-anak itu punya banyak nilai baik, bukan hanya nilai baik yang ada di daerahnya, di Jawa Barat misal, bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi juga ada nilai-nilai dari negara lain yang bagus. Misal tadi dari Eropa, dari Arab, dari Jepang, dari Cina, itu yang baik-baiknya boleh kita ambil, boleh kita sampaikan kepada anak. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, ada prinsip konsentris. Konsentris itu apa? Konsentris itu kita boleh saja memang menggabungkan nilai-nilai pendidikan dari Finlandia, dari Eropa, dari Arab, dari Cina, dari Singapura. Tapi jangan sampai itu itu mengakibatkan siswa lupa terhadap jati dirinya sebagai orang Indonesia. Contoh begini, misal misal teman-teman ada yang suka drakor, sangat suka BTS, EXO dan lain sebagainya, Super Junior misal. Oke, boleh suka gitu. Tapi jangan sampai kesukaannya itu sampai melupakan bahwa teman-teman itu orang Indonesia. Saya mah karena suka Korea, suka Jepang, saya mah lebih cinta budaya Jepang daripada budaya Indonesia. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap meskipun kita suka terhadap beberapa budaya luar, kita itu harus tetap mempertahankan eksistensi kita sebagai eh, orang Indonesia yang memiliki jati diri Indonesia gitu, tetap cinta tanah air. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di buku Ki Hajar Dewantara yang ditulis sejak tahun 1920, mungkin Bapak Ibu kalau ingin beli banyak di Shopee. Ada judulnya itu Pendidikan karya Ki Hajar Dewantara, dan buku yang kedua itu Kebudayaan. Jadi buku pertama itu kalau tidak salah warna kuning, Pendidikan. Terus ada buku yang kedua, bagian kedua itu warna hijau, judulnya Kebudayaan. Nah, di dalam buku itu ada konsep-konsep yang unik, Bapak dan Ibu. Ada konsep-konsep yang bagi saya itu kata-katanya itu unik gitu, mudah diingat, mudah dipahami. Nah, salah satu konsep yang ada di bukunya dituliskan itu ada konsep ngandel, kandel, kendel, bandel. Ngandel, kendel, bandel gitu. Jadi mudah diingat, mudah dipahami. Pertama, ngandel. Ngandel itu artinya sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang guru harus menanamkan siswa supaya mempercayai Tuhan, supaya siswa itu percaya kepada Tuhan. Itu selaras dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Sebagai seorang manusia Indonesia, anak-anak itu harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi anak di kemudian hari yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya agama. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi nilai-nilai spiritualitas, nilai keagamaan itu ditanamkan kepada anak. Yang pertama kali itu nilai spiritualitas kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Kedua adalah nilai kuat lahir dan batin. Jadi anak-anak itu harus dilatih supaya mereka itu fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Fisiknya kuat ini bukan artinya harus diporsir latihan nge-gym gitu, tapi mereka itu dibiasakan untuk menjalankan pola hidup sehat. Sementara kuat dalam aspek batin, anak-anak juga harus diberikan nilai-nilai supaya mereka bisa menjadi anak yang berperasaan. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang tidak berperasaan. Jadi anak-anak itu memang harus dilatih supaya mereka menjadi anak yang punya hati, berperasaan, mudah menyayangi orang lain, saling menghormati, itu penting.
Kemudian ada kendal. Nah, kendal di sini maksudnya anak-anak juga harus didorong supaya mereka menjadi anak yang berani dan tidak mudah takut. Berani menyampaikan pendapat, kemudian juga berani untuk berkata yang benar, tidak takut, tidak mudah tidak mudah mengalah gitu, tapi berani. Itu penting untuk ditanamkan supaya anak itu berani. Nah, kemudian bandel. Bandel di sini bukan artinya bangor, bukan artinya nakal, tapi bandel menurut definisi Ki Hajar Dewantara artinya itu dia tahan banting, kuat mentalnya. Kemudian dia juga tawakal ketika memperoleh hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka anak tersebut harus dilatih untuk tawakal menerima keadaan. Karena dalam hidup, Bapak dan Ibu juga tahu, teman-teman juga tahu, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa dapatkan. Kita misal ingin sesuatu hal, tapi takdir berkata lain. Nah, maka kita sebagai manusia yang bijak, itu harus tawakal menerima keadaan. Kalau tidak tawakal, ya bisa-bisa stres, bisa-bisa depresi. Jadi dari konsep ngandel, kandel, kendal, dan bandel ini sebetulnya terlihat lucu gitu dari aspek kata-kata, tapi ternyata memiliki arti yang dalam. Kemudian ada konsep teringa. Kalau tadi mah ngandel, kandel, kendal, bandel, sekarang ada konsep yang namanya teringa. Nah, itu artinya ngerti, ngerasa, ngelakoni. Nah, ngerti itu artinya apa? Anak-anak itu harus kita dorong supaya dia memiliki eh, pengetahuan. Jadi supaya mereka itu menjadi orang yang ngerti. Ngerti di sini orang yang berilmu. Nah, jadi anak-anak itu harus didorong menjadi orang yang berilmu dan suka mencari ilmu. Itu ngerti. Jadi ngerti di sini bukan hanya sekedar paham, tapi juga menjadi orang yang berilmu atau berpengetahuan. Kemudian ada ngerasa. Ngerasa ini dia mampu menjadi orang yang mampu menghayati sesuatu. Dia bisa menjadi orang yang berperasaan. Dia bisa menjadi orang yang empati. Dia bisa menjadi orang yang eh, apa ya ya jadi dia memiliki perasaan yang atau rasa sensitivitas perasaan dia itu anak-anak itu bagus lah gitu. Misal ketika ada peristiwa kejadian bencana atau peristiwa-peristiwa ya bencana besar gitu. Mereka memiliki rasa empati, memiliki rasa belas kasih, memiliki rasa saling menyayangi. Itu penting. Jangan sampai anak tuh hanya didorong kemampuan kognitif saja gitu, supaya pinter, tapi tidak berperasaan. Nah, apa yang dilakukan oleh koruptor itu Bapak dan Ibu, itu orang pintar, orang yang ngerti. Koruptor itu orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang cerdas. Tapi dalam konsep Ki Hajar Dewantara, meskipun mereka ngerti, tapi mereka tidak ngerasa, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki sensitivitas batin. Jadi artinya harus seimbang antara pengertian, pemahaman, pengetahuan dengan perasaan. Jadi orang itu tidak boleh hanya berpengetahuan, tidak boleh hanya berilmu, tapi juga harus berperasaan. Nah, kemudian ngelakoni. Ngelakoni itu artinya tindakan. Jadi tentu tidak afdol gitu. Ada orang yang pintar, orang yang berperasaan, tapi tidak mau bertindak ketika ada kejahatan, ketika ada sesuatu yang menyimpang. Diam saja ketika ada kejahatan, diam saja ketika ada peristiwa-peristiwa yang menyimpang dari nilai-nilai agama atau dari nilai-nilai budaya. Itu sama saja. Jadi ilmunya itu tidak menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Jadi penting untuk anak-anak itu supaya didorong mereka menjadi orang yang ngerti, orang yang cerdas, orang yang berperasaan, dan orang yang mau bertindak. Di Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, Bu. Kalau mau maju sebetulnya tidak kekurangan. Banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang berperasaan. Tapi berapa orang yang mau dan mampu untuk bertindaknya gitu. Itu bisa dihitung jari mungkin. Kalau yang mau bertindaknya mah, yang ngerti mah jelas banyak. S1, S2, S3 banyak. Yang berperasaan banyak. Tapi yang sampai mau bertindak ke masyarakat itu berapa orang? Tidak sebanyak yang yang pintar.
yang pintar saja atau yang berperasaan saja. Nah, kemudian ada konsep Trirahayu. Jadi kalau saya lihat-lihat, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu di bukunya itu ditulis dengan bahasa-bahasa yang simpel gitu, supaya mudah dipahami. Ada sekarang konsep Hayati Trirahayu. Jadi yang pertama itu ada memayu hayuning sarira, artinya tindakan yang kita lakukan itu atau tindakan yang dilakukan oleh siswa itu harus berguna bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memayu hayuning bangsa. Apa yang dilakukan oleh anak, apa yang dilakukan oleh manusia, alangkah lebih baiknya jika itu juga bermanfaat bagi sesama atau bagi bangsanya, minimal bagi temannya, minimal bagi tetangganya. Jadi bertindak itu pertama harus bermanfaat bagi dirinya sendiri, kedua harus bermanfaat bagi bangsanya atau bagi masyarakat, dan yang ketiga harus memayu hayuning buana. Ini lebih luas lagi gitu. Apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh seorang siswa itu harus memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat banyak. Ini tentu berat untuk yang ketiga. Tapi bagi siswa, kita sebagai seorang guru, itu mungkin bisa menanamkan untuk yang ke satu dan kedua dulu, supaya mereka melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi dirinya sendiri dan berguna bagi teman-teman di sekelilingnya. Itu bisa. Oke, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada konsep juga yang apa ya, menurut saya tidak kalah unik dari aspek aspek pemilihan kata gitu. Unik gitu. Ada tetap, antep, dan mantep. Yang pertama itu ada tetap. Jadi kita sebagai seorang guru harus menetapkan supaya pikiran dan batin siswa itu selaras dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebudayaan. Jadi hati dan pikirannya itu harus kita tanamkan supaya mantap gitu. Mantap itu didasarkan dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian ada antep. Antep itu kalau di Sunda mah ngantep ya, ngantep. Tapi menurut definisi Ki Hajar Dewantara, antep itu artinya anak itu diberikan waktu yang cukup, kemudian diberikan kepercayaan untuk berjuang secara sendiri. Jadi artinya apa? Artinya anak itu tidak selalu harus terus dimanja gitu. Sekali-kali anak itu perlu diberikan kepercayaan dan didorong supaya mereka bisa hidup mandiri, supaya mereka bisa berjuang dulu sendiri tanpa harus selalu apa ya, dibantu oleh guru atau oleh orang tua. Jadi anak itu perlu diberikan keleluasaan, diberikan kepercayaan, dan didorong untuk hidup mandiri. Karena apa? Kalau anak terlalu dimanja oleh orang tua atau oleh guru, maka kemampuan mereka itu tidak cukup akan berkembang. Karena apa? Karena mereka akan terlalu ketergantungan kepada guru atau kepada orang tua. Padahal nanti di masa depan itu banyak tantangan bagi anak, bagi mahasiswa, dan tentu saja tidak etis kalau kita terus saja meminta bantuan orang tua, terus saja meminta bantuan guru. Nah, kalau tidak dibiasakan sejak dini, ya nanti berbahaya di masa depan. Mereka sudah dewasa, mereka sudah berkeluarga, tapi tetap tidak bisa lepas dari ketergantungan orang tua, tidak bisa lepas dari ketergantungan guru. Mereka tetap harus diberikan kepercayaan untuk hidup secara mandiri. Kemudian anak juga harus diberikan konsep yang mantap. Mantap di sini artinya anak itu harus diarahkan supaya memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi lagi-lagi Bapak dan Ibu, tugas guru itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menyampaikan arah hidup siswa di masa depan. Jadi tujuan pendidikan itu bukan hanya membuat anak pintar, tapi membuat anak tahu di masa depan dia mau jadi apa gitu. Itu yang penting justru. Banyak kasus Bapak dan Ibu, bahkan mahasiswa ketika ditanya sudah lulus, belum tahu mau jadi apa, itu bahaya. Apalagi anak-anak. Oke, selanjutnya ini mungkin terakhir ya Bapak Ibu. Ada konsep yang juga sama, sangat unik, bagi saya itu sangat sangat apa ya, keren gitu, karena kok bisa memiliki pemikiran seperti ini gitu. Pertama, konsep pendidikan.
atau pembelajaran menurut Kejaran Tara itu ada Neng Ning Nung Nang. Ini unik, Neng Ning Nung Nang. Jadi anak itu pertama harus diberikan nilai-nilai ketenangan dan diam. Diam di sini artinya dia tidak mudah terprovokasi, Bapak dan Ibu. Tidak mental tidak sumbu pendek. Tidak sedikit Bapak dan Ibu mungkin lihat di media sosial, banyak orang yang mudah sekali tersulut emosi, banyak sekali orang yang mudah terprovokasi. Itu mungkin karena dia tidak dibekali nilai-nilai ketenangan dan diam itu emas. Kemudian yang kedua ada wening. Apa sih wening? Wening itu anak-anak itu harus juga diberikan nilai-nilai kejernihan hati dan pikiran. Anak-anak itu harus diberikan ditanamkan sikap-sikap kejujuran. Itu perlu sikap-sikap bersih hati dan pikiran itu perlu. Nah, kemudian anak-anak juga perlu juga diberikan nilai-nilai hanung. Hanung itu apa? Kebesaran hati dan jiwa. Yang tadi tawakal, ikhlas menerima keadaan. Bapak dan Ibu, kita tahu sebagai orang dewasa, tadi sudah saya katakan banyak hal-hal yang ingin kita capai tapi tidak bisa. Bapak dan Ibu mungkin memiliki cita-cita banyak gitu, tapi yang tercapai ada yang tercapai, ada yang tidak. Nah, menerima yang tidak tercapai itu butuh kebesaran hati dan jiwa, butuh keikhlasan, butuh tawakal. Tawakal dan ikhlas itu perlu dilatih kepada siswa. Misal ketika anak mendapatkan nilai yang rendah dibanding teman-teman yang lain. Nah, kita perlu menanamkan nilai-nilai keikhlasan, tapi juga tetap dengan mendorong siswa supaya bisa berupaya lebih keras lagi. Jadi penting untuk menanamkan kebesaran hati dan jiwa kepada anak. Dan yang terakhir, bukan Ibu, siswa juga harus ditanamkan nilai-nilai kemenangan, nilai-nilai kebahagiaan. Jadi tentu, apalagi dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Tentu dalam proses pembelajaran, kita harus kepada anak itu belajar itu harus menyenangkan, harus senang, tidak boleh penuh intimidasi, tidak boleh penuh tidak boleh ada penuh situasi yang tidak mengenakan kepada siswa. Karena apa? Karena lagi-lagi anak itu ketika dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, maka proses pembelajarannya itu tidak akan efektif. Misal ada guru gede ambek, ya guru yang banyak marah atau gede ambek, itu cenderung akan ditakuti oleh oleh anak. Bukan segan tapi takut. Beda antara segan dan takut. Justru guru yang pintar, guru yang bijaksana itu akan disegani oleh siswa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada waktu kurang lebih 20 menit sebelum kita selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai khususnya pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan nasional. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau saya boleh tanya di sana semester berapa ya Bapak Ibu? Semester 2, Pak. Berapa semester 2? Iya, Pak. Oh, ini jumlah mahasiswanya memang 11 MPI. Ya, sebagian lagi di UGM. Oke. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai dasar-dasar pendidikan nasional. Mungkin juga nanti akan saya share ya si PPT-nya.
Assalamualaikum, mohon maaf Pak, izin. Silakan Teh. Mungkin sedikit keluar dari topik Pak. Silakan, tidak apa-apa. Mengenai pendidikan di Indonesia, saya ingin bertanya, Silakan. mengapa pendidikan di Indonesia itu susah maju? Selain dari alasannya misalnya dari infrastruktur yang kurang memadai atau pemerataan bangunan gitu. Selain itu apakah ada lagi Pak, faktor yang mempengaruhi pendidikan Indonesia susah maju? Terima Oke. kasih Pak. Ya. Bentar ya, saya coba cari bahan kuliah saya ada yang secara eksplisit membahas tentang hal tersebut ada. Sebentar ya, saya coba lihat. Ini saya coba buka. Oke, saya izin share screen. Ada satu bahan kuliah saya yang kebetulan membahas mengenai ini, membahas salah satunya membahas permasalahan pendidikan di kita. Apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Oke, ini salah satu bahan kuliah saya di kampus, kurang lebih semester lalu. Jadi pendidikan itu salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mobilitas sosial supaya masyarakat itu menjadi lebih sejahtera dan lebih maju lah gitu. Tapi sebelum masyarakatnya maju, maka pendidikannya juga harus maju dulu kan? Tidak mungkin manusianya bisa maju kalau pendidikannya tidak maju. Nah, Bapak dan Ibu, boleh dilihat. Ini datanya jelas banyak diberitakan di media sosial. Jadi ada 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 75% kekayaan penduduk. Bahkan di Tempo mengatakan bahwa di survei Tempo itu 1% orang kaya itu menguasai 50% aset nasional. Jadi artinya apa? Kekayaan orang super kaya di Indonesia itu sangat jauh dengan masyarakat kebanyakan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat Wapres itu menyebut bahwa ada hanya 6% masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Jadi dari sekian 275 juta masyarakat Indonesia, itu bahkan hanya 6% yang mengenyam pendidikan tinggi atau S1. Nah, dari 6% Bapak dan Ibu, 5,5% itu S1, sementara 0,5%-nya itu mereka yang S2 dan S3, bayangkan. Yang S1 itu kurang lebih hanya 5,5%. Sementara S2 dan S3 itu 0,5%. Jumlahnya itu tidak lebih dari 400.000. Bagaimana pendidikan kita mau maju, negara kita mau maju, jika dari 275 juta yang S2 dan S3 itu hanya baru 300.000 orang. Ini luar biasa. 300.000 orang itu berjuang habis-habisan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia atau masyarakat Indonesia yang jumlahnya 275 juta orang. Bayangkan, itu sangat tidak proporsional, sangat tidak pas, sangat tidak cocok. Kemudian, Bapak dan Ibu, kita lihat ada riset yang mengatakan bahwa digitalisasi pendidikan di Indonesia itu tertinggal 1000 tahun. Jadi menurut riset yang dilakukan oleh CFEE Annual Research tahun 2016 dan 2017, Indonesia itu baru akan siap menghadapi abad 21 di abad ke-31. Duh, sebentar Bapak Ibu, ada telolet ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat
Indonesia itu menurut riset dari CFEE baru akan siap menghadapi abad 21 di abad ke-31. Jadi tahun 3100 Indonesia itu baru siap menghadapi abad 21 saat ini. Karena tertinggal digitalisasinya. Kita itu telat dalam aspek pengembangan teknologi digital. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, selain masalah apa ya sistem pendidikan nasional, apalagi sih yang menghambat selain faktor infrastruktur ya, infrastruktur, apalagi sih yang apa yang menyebabkan pendidikan kita itu susah maju? Ada beberapa aspek deh. Pertama itu ada pemerataan kualitas, jelas tadi ada hubungannya dengan fasilitas salah satunya. Kemudian pemerataan kualitas itu bukan hanya tentang infrastruktur, Kang Teteh, Bapak Ibu, tapi juga tentang kesamaan kualitas guru. Kalau Bapak Ibu membaca data hasil UKG, uji kompetensi guru, hampir semua daerah itu, terkecuali Jogja, nilai gurunya itu di bawah KKM ketika diuji. Jadi nilai guru, nilai hasil UKG guru, tertinggi itu ada di Jogja. Nah, sementara daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, apalagi daerah Papua, Maluku, dan lain sebagainya, itu masih di bawah KKM. Jadi pemerataan kualitas itu bukan hanya tentang fasilitas, tapi juga tentang kemampuan guru. Dan kalau Bapak Ibu baca data dari dinas Pan RB atau Kementerian Pan RB mengenai aparatur sipil negara, jumlah guru yang PNS itu berapa sih? 45%, Bapak dan Ibu. Sementara 55%-nya itu masih berstatus honorer. Kalau kita baca lebih dalam datanya, guru PNS juga berapa yang sudah tersertifikasi, berapa yang sudah mendapatkan diklat PPG. Belum semuanya, Bapak dan Ibu. Belum semuanya guru PNS P3K itu didiklat PPG. Padahal PPG itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru itu penting untuk meningkatkan proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu penting meningkat untuk meningkatkan proses kualitas pendidikan. Jadi kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kompetensi gurunya. Jadi pemerataan kualitas itu bukan hanya tentang fasilitas, tapi juga tentang pemerataan kompetensi guru di Indonesia. Kompetensi guru di Indonesia itu tidak merata. Guru-guru yang nilainya tinggi itu kebanyakan di Pulau Jawa. Sementara guru-guru yang mohon maaf nilainya masih di bawah KKM itu kebanyakan di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua, dan di Maluku. Jadi masih banyak daerah yang tidak merata kualitas gurunya. Kemudian yang kedua ada kemudahan akses. Di Jawa Barat, apalagi di Bogor, di Bandung, akses pendidikan itu mudah sekali. Di mana-mana banyak sekolah. Tapi di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, di daerah Nusa Tenggara, apalagi Papua, akses pendidikan itu tidak semudah itu. Kampus terbatas, SMA negeri terbatas, SD negeri terbatas. Jadi akses itu belum merata di Indonesia, belum mudah. Kemudian, ini yang banyak kita rasakan bersama, yang ketiga, keterjangkauan biaya. Jangankan di kampus, Bapak dan Ibu, di SMA negeri saja itu sudah banyak mahal. Apalagi di SD swasta, SMP swasta, itu sangat-sangat mahal. Apalagi di kampus. Jangankan yang swasta, yang negeri saja mahal sekarang kampus. Bahkan kemarin ramai UKT naik berapa puluh persen. Saya saja dulu di UPI, S1 itu 4 juta, S2 itu hampir 9 juta Bapak dan Ibu. Dibandingkan dengan pendapatan UMR Jawa Barat, UKT 8 juta, 9 juta, S2 di UPI itu sangat mahal. Makanya tidak heran kenapa tadi S2, S3 di kita itu sangat sedikit. Padahal dengan adanya banyak magister, dengan adanya banyak doktor, itu akan mendorong kualitas pendidikan di Indonesia itu lebih naik lagi. Kemudian yang terakhir, non-diskriminatif. Dalam pendidikan di Indonesia, seringkali ada istilah sekolah itu untuk mereka yang kaya, kuliah itu untuk mereka yang kaya. Kalau melihat data
data mana ya? Nah, kalau melihat data ini, baru ada 6% masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, ya maka memang betul pendidikan tinggi atau kuliah itu hanya untuk orang kaya seolah-olah. Padahal harusnya pendidikan itu kalau gratis mungkin agak sulit kalau gratis, tapi setidaknya terjangkau. Di Indonesia mah jangankan gratis, terjangkau juga hese, terjangkau ge hese. Nah, mungkin itu tadi kepada yang bertanya, kenapa sih pendidikan kita itu susah maju? Banyak lagi sebetulnya. Selain dari 4 ini, ada juga karena faktor terlalu mudahnya berganti kurikulum. Bayangkan saja Bapak Ibu, kurikulum 2013 itu baru dipahami oleh baru saja dipahami oleh banyak guru. Tiba-tiba harus berubah menjadi kurikulum merdeka. Dulu KTSP baru dipahami oleh guru, tiba-tiba diganti jadi kurikulum 2013. Jadi adanya perubahan kurikulum yang terlalu cepat dan mendadak itu juga bisa menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Karena apa? Karena gurunya belum siap, tapi sudah dipaksakan. Mungkin itu Teh. Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Terus yang sedikit lagi saya akan share sedikit saja mengenai tadi pertanyaan dari Teteh juga sama. Jadi saya sudah coba membuat riset. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini penting untuk dilihat karena ini jarang sekali yang membahas Bapak dan Ibu. Jarang sekali yang membahas. Jadi saya meneliti menteri-menteri pendidikan di Indonesia. Terlihat tidak ya Bapak Ibu? Silahkan di zoom saja ya kalau tidak terlihat. Terlihatkah? Terlihat ya, Iya, sepertinya. Terlihat Pak. Coba dibaca, dilihat. Jadi Menteri Pendidikan di Indonesia itu sampai saat ini Pak Nadiem Makarim itu sudah 40. Itu Nadiem Makarim itu Menteri ke-40 Pendidikan. Nah, saya riset Bapak dan Ibu, ini sangat unik, perlu disimak dengan baik saya kira. Menteri Pendidikan di kita itu ada 40 sepanjang sejarah. Tapi ini uniknya di sini Bapak dan Ibu, yang latar belakangnya pendidikan itu hanya 7 orang. Jadi Menteri Pendidikan kita itu dari 40 yang mempunyai latar belakang pendidikan, S1-nya pendidikan, S2-nya pendidikan, atau memiliki sekolah, atau memiliki latar belakang guru, itu hanya 7 orang. Pertama itu jelas ada Ki Hajar Dewantara. Ini Menteri Pendidikan pertama, pendiri Taman Siswa. Terus yang kedua, yang memang latar belakangnya pendidikan, itu ada Muhammad Syafi'i. Dia itu pendiri INS Kayu Tanam di Sumatera Barat, seperti Taman Siswa, tapi di Sumatera Barat. Beliau Menteri Pendidikan ketiga. Nah, kemudian ada selanjutnya, Mr. Teku Muhammad Hasan. Dia memang jurusan hukum di Leiden, di Belanda, tapi dia juga merupakan anggota pengembang Taman Siswa. Jadi saya kategorikan Teku Muhammad Hasan ini orang yang cocok menjadi Menteri Pendidikan, karena punya latar belakang Taman Siswa. Selanjutnya ada Ki Sarmidi Mangun Sarkoro. Ini juga kasar nama anak buah Ki Hajar Dewantara lah, Muhammad Hasan dengan Mangun Sarkoro teh. Makanya relevan jika menjadi Menteri Pendidikan cocok. Kemudian ada Menteri ke-14 kalau tidak salah, Ki Sarino Mangun Pranoto. Dia cocok menjadi Menteri Pendidikan karena apa? Karena pengurus Taman Siswa. Sama, masih anak buahnya Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ada Bapak Muhammad Sanusi Harjadinata. Ini Menteri Pendidikan kedua-dua. Dia lulusan sekolah guru, quick school. Lulusan sekolah guru jelas cocok untuk menjadi Menteri Pendidikan. Guru. Nah, Bapak dan Ibu, kita Menteri Pendidikan yang latar belakangnya pendidikan itu tahun 2001 sampai 2004. Zaman pemerintahan Gus Dur. Ada Profesor Dr. Malik Fajar.
Nah, dia kuliahnya itu di penelitian pendidikan di Amerika. Maka dia cocok menjadi Menteri Pendidikan karena latar belakangnya pendidikan. Nah, sementara sisanya ada jurusan hukum, murni hukum. Bayangkan, Menteri Pendidikan jurusan hukum, ada teknik sipil, ada kedokteran, ada teknik ITB, ada sastra, ada ahli pertanian, ada jurusan sejarah, ada diplomat, ada jurusan hukum, ada jurusan teknik mesin, ada hubungan internasional, ada psikologi, psikologi murni tapi bukan psikologi pendidikan, ada arsitektur, ada jurusan ekonomi. Bambang Sudibyo itu jurusan bisnis. Menteri Muhammad Nuh itu yang mencetuskan kurikulum 2013 itu jurusan teknik. Pak Anies Baswedan itu memang mantan rektor, tapi dia itu ilmu politik, basicnya. Muhadjir Effendi, menteri sebelum Nadiem. Memang dia dosen, tapi latar belakangnya itu ilmu sosial. Terakhir, yang paling baru, yang paling ramai juga, ada Menteri Nadiem Makarim. Jurusan apa? Jurusan bisnis. Jadi, kan ada istilah Bapak dan Ibu, sesuatu itu harus diberikan kepada ahlinya. Kalau tidak diberikan kepada ahlinya, maka tinggal tunggu kerusakannya. Nah, pendidikan di Indonesia itu mungkin salah satu penyebab kenapa susah maju, ya karena urusan pendidikan tidak diberikan kepada orang-orang pendidikan. Tidak diberikan kepada orang MPI, tidak diberikan kepada orang ilmu pendidikan, tidak diberikan kepada pendidikan dasar, tidak diberikan kepada mereka yang memang bergerak di bidang pendidikan, gitu. Atau berlatar belakang pendidikan. Nah, mungkin Indonesia itu baru akan maju di masa depan kalau ada mahasiswa jurusan MPI yang jadi Menteri Pendidikan. Sepertinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya linier, cocok gitu. Karena mereka sejak kuliah itu banyak mendapatkan materi mengenai pendidikan, bukan orang-orang bisnis, bukan orang-orang politik, bukan orang-orang teknik. Ya tidak heran pendidikan menjadi bisnis karena dipegang oleh orang-orang bisnis. Tidak heran pendidikan itu dipolitisasi karena dipegang orang-orang politik. Jadi banyak sekali sebetulnya faktor yang ingin saya bahas kenapa pendidikan kita itu susah maju. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Barangkali ada satu pertanyaan terakhir. Disilahkan. Tapi dari apa yang saya sampaikan, apakah bisa dipahami atau terlalu cepat atau bagaimana, Bapak dan Ibu? Insya Allah paham, Pak. Oke, ya nanti tinggal di-download saja materi yang sudah saya sampaikan. Ya, saya harap sebetulnya sebagai penutup gitu ya, mudah-mudahan kita bisa tetap bekerja sama. Sebetulnya Bapak Ibu barangkali ingin mengikuti perkuliahan saya di kampus, sebetulnya boleh via Zoom. Nanti barangkali akan saya coba komunikasikan. Jika ada yang berminat, sebetulnya boleh masuk juga di Zoom meeting di kampus saya gitu melalui Zoom meeting. Adapun mata kuliah yang saya ampu sekarang itu adalah kita selekta pendidikan atau isu-isu pendidikan, ada juga tentang pedagogi, ada juga tentang landasan-landasan pendidikan. Yang barangkali ada yang berminat, nanti saya akan coba kirim link Zoom-nya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada penyampaian yang sulit dipahami atau mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Saya harap teman-teman di MPI STIT Fathaillah Bogor di kemudian hari bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan gebrakan terhadap pendidikan di Indonesia sehingga
masalah-masalah yang terjadi dalam proses pendidikan di Indonesia bisa diselesaikan oleh teman-teman di masa depan. Saya sendiri akan sangat bangga jika teman-teman nanti di masa depan akan bisa menjadi orang-orang yang banyak memberikan inovasi terhadap dunia pendidikan nasional. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Untuk perkuliahan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. foto bersama dulu Pak untuk dokumentasi. Ya, silakan. Oh iya, saya lupa, mohon maaf tidak on cam dari tadi. Oke, apakah sudah terlihat ya? Share screen-nya Pak, diturunkan dulu. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf. Apa Pak? Ya, ayo yang belum on cam dulu sebentar kita foto. Ya, Matur nuhun Pak Helmi. Sawang Sulna Pak. Ya, terima kasih juga pada teman-teman STIT STIT Fatahillah Bogor. Saya doakan supaya teman-teman menjadi orang-orang besar lah di masa depan yang bisa mengubah pendidikan kita menjadi lebih maju. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak.